Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai usaha tani di negara berkembang dan negara maju. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dimulai dengan Saudari Aulia Zakiyah, Lesti Yulia, Farhan Andrian, Muhammad Rafif, Hana Celia, dan Risma. Pada materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Risma. Aspek pertama yaitu pada negara berkembang. Kondisi agribisnis gula nasional tidak mampu memberikan insentif kepada para petani untuk menggenjot usaha taninya. Terdapat kesenjangan produksi dan pendapatan hasil produksi tebu petani dan daya saing usaha tani tebu petani Indonesia terbilang rendah dibanding negara-negara lainnya. Selanjutnya di negara maju. Usaha tani di Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang akut yang diperkirakan akan semakin parah tahun-tahun mendatang. Permintaan akan produk usaha tani Jepang di luar negeri terus meningkat, dan Jepang pun mulai berjuang untuk memenuhi dan memasok pasar domestiknya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Materi selanjutnya yaitu where. Pada usaha tani di negara berkembang, yaitu yang terdapat di Indonesia, terletak di antara benua Asia pada sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, dan terletak di antara Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Untuk Indonesia sendiri memiliki curah hujan yang bersifat monsun dan ekuatorial dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada usaha tani di negara maju, yaitu Jepang, terletak pada wilayah paling timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Untuk Jepang sendiri memiliki curah hujan yang bersifat monsun dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Untuk materi selanjutnya akan Materi berikutnya adalah aspek when di negara berkembang dan negara maju. Pada negara berkembang, biasanya pabrik gula melakukan proses penggilingan tebu pada bulan Maret. Dalam 10 tahun terakhir, kondisi agribisnis gula nasional mengalami kemunduran. Bahkan produksi gula nasional pun menurun. Pada tahun 2008, produksi gula nasional sebesar 2,8 juta ton. Sedangkan pada tahun 2018, produksinya sebesar 2,1 juta ton. Sedangkan Indonesia telah mengimpor gula sebesar 4,07 juta ton senilai 20,6 triliun pada Januari sampai Oktober tahun 2018. Pada tahun 2019, ditargetkan pabrik gula akan bertambah sebanyak 11 pabrik dan Kementerian Pertanian yakin bahwa produksi gula nasional akan mencapai 2,45 juta ton atau naik 12,9% dari tahun sebelumnya. Walaupun luas lahan tebu nasional pada tahun 2019 mengalami penyusutan. Next. Lalu di negara maju, dalam laporan yang diterbitkan oleh National Institute of Population and Social Security Research, populasi Jepang diperkirakan turun 6,3% pada tahun 2030 dan turun 16,3% pada tahun 2045 jika dibandingkan dengan populasi pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2017, permintaan produk Jepang di luar negeri meningkat sebesar 7,6% menjadi 807,6 miliar. Dengan sistem pertanian yang cerdas, pasar Jepang diperkirakan akan mengalami ekspansi sebesar 300% pada tahun 2023 sebesar 305 juta US dollar jika dibandingkan dengan pasar Jepang pada tahun 2016 sebesar 95 juta US dollar. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Lesti Yulia. Selanjutnya yaitu aspek hulu di negara berkembang dan negara maju. Yang pertama yaitu di negara berkembang. Berdasarkan tabloid Sinar Tani dengan artikel usaha tani tebu yang telah terjadi di Indonesia melibatkan beberapa orang, bahkan lembaga di dalamnya, yaitu yang terdiri dari petani tebu sebagai tokoh utama dalam pembahasan usaha tani tebu, kemudian Presiden RI Joko Widodo, Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil yang meminta pemerintah untuk menyelidiki pabrik-pabrik gula baru yang hanya berkedok gula merah
dan yang terakhir yaitu Kementerian Pertanian. Next. Selanjutnya yaitu di negara maju. Usaha tani yang terjadi di Jepang dengan perkembangan terbaru dalam smart agriculture, di antaranya yang terlibatnya itu ada kelompok petani golongan usia tua yang berusia di atas 65 tahun, kemudian petani golongan muda, serta pemerintah pusat Jepang. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Hana. Selanjutnya adalah why. Di negara berkembang, yaitu biaya produksi tebu petani antara 9.500 sampai dengan 11.000 untuk per kilo gula yang dihasilkan. Namun ketetapan harga eceran tertinggi pemerintah untuk gula sebesar 12.500 per kilo pada tahun lalu. Membayangi tekanan pembatasan pendapatan petani tahun ini. Apalagi kalau banyak gula rafinasi yang merambas ke pasar gula konsumsi. Dalam 10 tahun terakhir, kondisi agribisnis gula nasional tidak mampu memberikan insentif kepada para petani untuk menggenjot usaha taninya. Di samping itu, harga dan pendapatan petani tebu adalah insentif terbaik buat para petani untuk tetap dan mau menanam tebu. Dengan demikian, produksi gula dan HET seperti saat ini, keuntungan petani tebu sangatlah tipis. Daya saing usaha tani tebu petani Indonesia juga termasuk yang rendah dibanding dengan negara-negara lain. Rendemen gula Indonesia masih berkisar 7-8, bahkan di beberapa tempat rendemennya ada yang di bawah 5. Sedangkan di negara-negara lain seperti Cina, Australia, Brasil, Thailand, rendemen gula berkisar di atas 10, bahkan ada yang mencapai 13 dan 14. Next. Selanjutnya, di negara maju, tepatnya di negara Jepang, ada banyak faktor yang menyebabkan pertaniannya sangatlah maju. Salah satunya adalah fasilitas hortikultura, seperti menyediakan kondisi pertumbuhan yang baik bagi tanaman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas. Selain itu, banyak perusahaan teknologi yang juga berinvestasi pada bidang pertanian, dan sekarang menyediakan solusi-solusi praktis kombinasi AL dan IoT untuk mengurangi beban kerja petani dengan cara menjaga dengan baik proses yang mudah diotomatisasi. Meskipun mereka mengandalkan teknologi yang sama, tetapi skala fasilitas yang mereka gunakan sangatlah besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Selanjutnya, how pada negara berkembang. Pada usaha tani di negara berkembang, banyak sekali kesadaran akan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha tani tebu. Petani perlu diwujudkan sebagai program nasional. Pada tahun 2019, target pembangunan pabrik gula baru yakni menambah 11 pabrik gula. Luas lahan tebu saat ini berada pada kisaran 450.000 hektar atau setara dengan 2,1 juta hingga 2,2 juta ton gula. Luas lahan ini terus berkurang seiring semakin banyaknya petani tebu yang meninggalkan komoditas tebu karena produktivitas yang masih rendah, yaitu 5 hingga 6 ton per hektar, dan harga yang tidak kompetitif. Jika kapasitas produksi maksimal 9 pabrik gula tersebut 2,35 juta ton, berarti pemerintah harus menambah lagi 400.000 hektar tebu dengan syarat rendemen per unit ditingkatkan menjadi 7%. Selanjutnya di negara maju. Usaha tani di negara maju seperti Jepang menggunakan cara untuk mengatasi masalah struktural yang dihadapi sektor pertanian. Jepang sangat membutuhkan teknologi baru yang meningkatkan otomatisasi dan mekanisasi tugas padat karya dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja, seperti kebijakan serta infrastruktur pemerintah dan pertanian cerdas. Dan dalam upaya mendukung dan menumbuhkan inovasi di bidang pertanian, pemerintah pusat Jepang telah membuat perubahan kebijakan untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk oleh perusahaan swasta dan peneliti. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 8. Semoga apa yang kelompok kami presentasikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.